Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bisa berbagi, bercerita tentang kisah para nabi. Dan kesempatan kali ini berbagi dan bercerita kembali tentang kematian dari Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Dan keduanya adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT dalam memerangi kaum Bani Israel yang pada saat itu menyimpang dari ajaran-ajaran yang diberikan pada nabi sebelumnya. Nabi Zakaria alaihissalam ini merupakan nabi yang memiliki adab pribadi yang lemah lembut, sopan santun dalam berdakwah, dan juga menunjukkan sikap-sikap cara berdoanya dengan penuh ketulusan dan kelembutan, dan selalu berbaik sangka kepada Allah SWT bahwa Allah selalu mendengar. Jika hambanya memanjatkan doa, pasti akan dikabulkan. Dalam kisah perjalanan Nabi Zakaria ini diketahui mulai di usia lanjut telah melakukan misinya untuk berdakwah dan cukup terkenal memiliki pribadi yang cukup baik dengan siapapun. Dan diketahui Nabi Zakaria memiliki garis keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di masa hidupnya Nabi Zakaria sangat hidup sederhana. Beliau bekerja sebagai tukang kayu dalam menghidupi keluarganya dan memiliki istri yang bernama Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Dan keduanya sama-sama keturunan dari para nabi pula. Nabi Zakaria alaihissalam sudah usia 100 tahun lebih dan saat itu belum dikaruniai anak, dan diketahui bahwa istrinya adalah seorang yang mandul. Atas kekuasaan dan kebesaran Allah SWT melalui dari perjalanan yang cukup panjang, akhirnya diberi seorang anak laki-laki yang soleh yang bernama Yahya. Dan misi kehidupan Nabi Zakaria telah diutus oleh Allah SWT untuk mengembalikan akhlak pada kaum Bani Israel pada saat itu, di mana kaumnya yang banyak melakukan kezaliman dan kemungkaran dan menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang pernah diajarkan nabi sebelumnya. Dalam dakwahnya selalu untuk menyerukan kepada kaum Bani Israel untuk segera bertobat dan kembali untuk menyembah kepada Allah SWT. Dan ketika Nabi Yahya sudah mulai beranjak dewasa, juga diajak pula oleh ayahnya Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama-sama, yaitu untuk memerangi kaum Bani Israel. Dan ketika itu kaum Bani Israel yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Herodes. Dengan semakin lama dan semakin tua usia dari Nabi Zakaria ini, nampaknya misi dakwanya akan diteruskan oleh putranya yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Dan menjelang kematian dari Nabi Zakaria alaihissalam ini telah diriwayatkan bahwa diketahui di mana menyebutkan jika Nabi Yahya alaihissalam meninggal dunia, terlebih dahulu akan disusul oleh ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan penyebab dari kematian Nabi Yahya alaihissalam adalah dibunuh oleh seorang yang telah diperintahkan dari suruhan Herodia. Pada saat itu dikisahkan kaum Bani Israel yang telah dikuasai oleh penguasa yang zalim dan mungkar yang dipimpin Raja Herodes, di mana Raja Herodes ini selama berkuasa memiliki keinginan, hasrat dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu yang bernama Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena tidak sesuai dengan hukum Taurat,
dan diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Herodia mendengar hal tersebut dan tidak terima atas penentangan itu, dan selanjutnya disampaikan oleh Nabi Yahya alaihissalam terhadap pernikahan yang akan dilakukan itu. Dengan pendapat Nabi Yahya itu membuat Herodia marah dan sangat kecewa. Akhirnya memerintahkan kepada Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Dan tidak lama kemudian Nabi Yahya alaihissalam ditangkap dan dipenjara, dibunuh sesuai dengan permintaan Herodia. Setelah mendengar kabar hal kematian Nabi Yahya alaihissalam, maka ayahanda Nabi Zakaria alaihissalam mengetahui bahwa anaknya telah dihukum dan dibunuh dengan cara hidup-hidup. Maka selanjutnya Nabi Zakaria alaihissalam segera melarikan diri untuk menyelamatkan pada dirinya, dan dimungkinkan Nabi Zakaria akan dibunuh juga, sehingga Nabi Zakaria menuju di sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan dan melewati pepohonan, tidak disangka-sangka pepohonan itu untuk memanggil Nabi Zakaria, dan pohon itu membuka diri. Setelah itu Nabi Zakaria masuk di dalamnya dan untuk bersembunyi. Ketika itu orang-orang yang sedang mengejarnya untuk membunuhnya, dan ketika bersembunyi di dalam pohon, sayangnya Nabi Zakaria diketahui oleh iblis. Dengan kecerdikan iblis itu telah diketahui dengan mudah, maka memotong sebagian kain dari baju Nabi Zakaria tersebut, dan setelah itu ditunjukkan kepada orang-orang yang sedang mengejar dan mencarinya tersebut. Dengan bantuan iblis, dari potongan kain itu akhirnya diketahui di mana Nabi Zakaria bersembunyi. Orang-orang itu langsung memotong dan menebas pohon tersebut dengan menggunakan kapaknya, sehingga pohon yang terpotong itu terbelah menjadi dua. Dan seketika itu Nabi Zakaria alaihissalam telah meninggal dunia saat itu juga. Dengan kematian Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu seperti yang diisyaratkan sebelumnya, di mana menyebutkan jika Nabi Yahya alaihissalam meninggal dunia terlebih dahulu, maka disusul dengan kematian ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria tersebut telah meninggal dunia dengan waktu yang bersamaan. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah lah yang merencanakan tentang kejadian tersebut. Dan kisah kematian Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini memiliki banyak hikmah dan banyak yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita, di mana Allah lah yang maha mengetahui dan Allah lah yang maha mendengar, dan semua kematian itu semua atas takdir Allah SWT. Dan kisah tentang kematian Nabi Zakaria ini banyak meninggalkan kisah sejarah di mana Nabi Zakaria alaihissalam beserta istrinya telah membaktikan diri semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis dengan baik. Dan Baitul Maqdis merupakan salah satu tempat ibadah dari peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan juga digunakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk tempat beribadah dan mengajarkan ajaran-ajaran agama tentang kebenaran. Juga Nabi Zakaria alaihissalam ini telah memberikan contoh dan sikap amanah, yaitu menjaga dan merawat Maryam, ibu kandung dari Nabi Isa alaihissalam, yang dilakukan
dengan tulus dan ikhlas penuh kasih sayang, di mana Maryam itu semenjak kecil sudah ditinggal ayahnya meninggal dunia dan dirawatnya sampai kelak cukup dewasa. Dan kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam ini dapat dijadikan suatu pembelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga di ruang motivasi diri berbagi kebaikan ini selalu membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.